ekspektasiku di Korea itu 30 juta, 40 juta. Woi, gajinya segitu berarti ya? Ekspektasinya 30 juta. Langsung berproses ingin kerja ke Korea apa gimana dulu sebelumnya? Awalnya sih nggak ke Korea ya, pengennya ke Jepang malah. Ke Jepang dulu. Soalnya dari teman-teman sekolah itu banyak yang di Jepang. Di Jepang. Nah, asrama kan posisi kan di belakang pabrik belum tuh. Kenal sebelumnya? Belum kenal. Cuman tiga pertemuan kan, cuman nggak terlalu banyak omong kan. Tanya dari negara mana gitu. Terus dia datang, aku mikirnya dia datang itu cuman bertamu, lihat kepo-kepo isi kamarku apa gitu. Nah, aku buka dong dalam kondisi hujan-hujan itu. Aku buka gitu ya? Dingin-dingin atau mungkin dia pengen kenal. Ya aku buka. Dia masuk, nggak sampai duduk sih. Dia tanya-tanya usiaku berapa, di sini ngapain. Terus aku jawab usiaku 20 tahun. Nah, dia mungkin kasihan ya. Aku mikirnya kasihan sama aku. Teringat anak mungkin. Teringat anak. Nah, terus dia bilang gini, ama apa griwo gitu. Maksudnya dia dalam memposisikan sebagai aku bapak ke anak ya, bapak ke anak. Terus peluk aku, dia peluk aku kaget awalnya. Terus ya aku peluk ganti. Pikirannya positif positif. Oke, aku peluk lah sebagai penghargaan kan. Terus aku lepas, dia makin erat, Mas. Nah, dari situ aku langsung kaget kan. Terus aku lepas, aku siro gitu kan. Siro, tanganku ditarik, disuruh pegang lato-latonya. Lato-lato dia. Aku langsung pergi. Dia langsung aku suruh pergi. Aku tutup pintunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di segmen ngobrol bareng PMI Korea Selatan. Kita ngulik gimana proses kerja ke Korea Selatan dan suka duka kerja di Korea Selatan. Nah, di samping saya sudah ada narasumber Ilham dari Jawa Timur. Nah, di segmen kali ini Korea tak seindah ekspektasi kita ya. Benar sekali. Korea tak seindah ekspektasi kita. Kita akan ngobrol tema tersebut. Nah, sebelumnya kita flashback dulu ke belakang nih, Ham. Gimana proses kerja ke Korea Selatan itu sendiri. Nah, Ilham kerja proses Korea Selatan itu mengenal Korea itu dari siapa sebelumnya? Yang pertama-tama adalah dari lingkungan. Lingkungan kan adalah daerah LPK, Mas ya. Ada LPK salah satu di kabupaten itu yang jadi gini, kabupatenku itu LPK-nya jarang, nggak seperti daerah-daerah Jawa Tengah kan banyak kan. Di daerahku LPK-nya ada 2, yang satu termasuk LPK terbesar lah. Nah, jadi di lingkungan itu aku mengenal Korea dari situ, dari lingkungan kampung sekitar, lingkungan kampung Ilham berarti ya? Oh, banyak kerja ke Korea Selatan terus sukses gitu ya kelihatannya ya banyak. Terus udah mengenal kerja Korea Selatan dari teman-teman kampung, terus langsung berproses ingin kerja ke Korea apa gimana dulu sebelumnya? Awalnya sih nggak ke Korea ya, pengennya ke Jepang malah. Ke Jepang dulu. Soalnya dari teman-teman sekolah itu banyak yang di Jepang. Nah, awalnya itu berarti ingin kerja ke Jepang dan kenapa memutuskan untuk kerja ke Korea? Nah, jadi gini ceritanya. Dulu itu di SMK saya, di sekolahan saya itu ada mata pelajaran bahasa Jepang. Bukan mata pelajaran sih, kayak les kursus tambahan gitu ya. Selama 1 jam sepulang sekolah diwajibkan bahasa Jepang. Diwajibkan. Terus? Nah, habis gitu aku nggak sampai 1 bulan, cuman 3 pertemuan mungkin ya. Itu masih membahas aksara-aksara, katakana, hiragana, katakana, kanji. Nah, itu sama sekali aku nggak sampai itu materinya. Soalnya gimana ya, aksaranya lebih ruwet berarti ya. Ribet. Terus habis gitu coba Korea, ternyata Korea lebih mudah. Oh, berarti udah ingin kerja ke Jepang tapi mengenal bahasanya kok ribet ya gitu. Ribet banget. Berarti berubah pikiran lah ya. Berubah pikiran. Terus mencoba belajar bahasa Korea. Terus setelah mencoba belajar bahasa, kok mudah gitu. Apa gimana? Pertama sih ada kesulitan sih. Kayak sama seperti Jepang. Nah, kebetulan aku udah daftar ke LPK tuh sama ibu. Aku mau balik lagi ke Jepang. Cuman sama orang rumah nggak boleh. Ya udah sekalian ke Korea aja lah. Oh, ke Korea aja berarti udah ya istilahnya dari kesulitan itu ya, dari hiragana, katakana, kanji, terus nyoba ke Korea. Dan gitu ya. Maksudnya nya itu emang dari tadi cerita ke ibu bilang langsung apa ada motivasi tersendiri gitu kayak gajinya gede gitu ke Korea apa gimana?
Pertama sih gaji juga sih. Gaji ya? Kalau nggak salah gaji sama kehidupan di Korea lebih gampang daripada Jepang mungkin katanya. Sebelum ke Korea itu ekspektasinya itu gajinya berapa sebulan? Ekspektasinya itu di Korea itu 30 juta, 40 juta. Woi, gajinya segitu berarti ya? Ekspektasinya 30 juta. Nah, setelah apa namanya? Ada motivasi lah ya dari kerja ke Korea Selatan. Struggle-nya itu nyampe terbang ke Korea itu berapa tahun atau bulan ya prosesnya? Wah, kalau bicara masalah struggle ya, yang pertama dari awal ujian sampai setelah lulus itu masih ada perjuangan ternyata tahap-tahap. Jadi aku mikirnya kan setelah kita lulus kita pasti terbang tuh. Ternyata enggak. Terbang. Ternyata enggak. Terlebih lagi kan kemarin ada pandemi kan tahun 2019, 20, 21, 22 gitu. Jadi gini Mas, aku ujian tahun 2019. Aku memulai sekolah itu 2018 setelah lulus sekolah. Langsung ujian 2019. Lulus 2019 sampai aku berangkat 2022. Berarti aku 18, 19, 20. Dari 18 tadi? 18 itu sekolah, 19 lulus. 19 lulus, 22 berangkat. 22 berangkat. Berarti 3 tahun menunggu. 20, 22. 3 tahun ya? 3 tahun lebih? 3 tahun lebih guys proses kerja ke Korea Selatan. Nah selama 3 tahun itu menunggu apakah pure untuk belajar bahasa Korea dan menunggu apakah setelah lulus ujian bahasa Korea sekali ujian ya? Sekali ujian langsung lulus. Nah nunggunya itu gimana tuh? Kerjakah atau menunggu saja di rumah gitu? Pertama-tama aku sudah coba-coba kerja. Kebetulan itu kan aku menunggu gara-gara pandemi kalau nggak salah. Pandemi. Oh jadi ada corona itu ya? Ada corona. Aku coba kesana kemari cari kerjaan agak sulit tapi tetap dapat juga sih. Ada ya berarti nunggu sambil kerja berarti ya. Nunggunya itu setelah lulus ujian berapa bulan tuh? Nunggu setelah ujian lama ya kan? Corona juga kan dulu. Lama corona juga. Nah selama menunggu itu ada nggak dalam hati kecil, wah saya nggak mungkin berangkat nih karena kondisi corona kayak gini gitu. Karena perekonomian nggak menentu, wah saya udahlah sia-sia gitu perjuangan selama ini. Ada nggak pikiran kesana? Jangankan di hati kecil ya, tangga-tangga itu pada tanya kapan berangkat. Udah tahu penerbangan di mana-mana ditutup kan? Itu tanyanya gitu, malah di hati itu malah gimana ya, makan hati mereka. Udah mah kita down, tetangga ngomong gitu jadi tambah wah nggak jelas gitu. Nggak jelas. Keluar rumah kayak gimana nggak kayak minder gimana ya? Udah desas-desus jadi omongan ini loh anaknya ini mau jadi ke Korea gitu. Nggak berangkat padahal itu masalah masih pandemi masalahnya. Nah setelah itu sebelum itu apa yang memotivasi kembali? Wah saya pasti kerja ke Korea nih setelah tadi putus asa kan? Putus asa nggak akan berangkat. Apa tuh yang memotivasi kembali? Oh saya pasti berangkat nih. Yang dalam kondisi corona gini. Jadi gini, dulu itu teman-teman itu kayak menyerang BP2MI. Padahal itu jelas-jelas bukan salah BP2MI sih. Kesepakatan antar dua negara yang menutup penerbangan kan. Nah, tapi teman-teman demo ke BP2MI sama ke Disnaker kan, Dinas Ketenagakerjaan, demo ke Jakarta besar-besaran. Cuman aku nggak ikut. Oh ada demo juga. Perjuangan teman-teman tuh gang berapa 6 bulan kalau 3 bulan terus penerbangan alhamdulillah dibuka. Ada masa berlaku kan? Apa gara-gara corona itu diperpanjang? Diperpanjang kalau nggak salah dapat 1 tahun. Oh, jadi kalau perpanjangan. Ada perpanjang setahun ya. Nah setelah singkat cerita 3 tahun lah ya menunggu 3 tahun menunggu. Proses kerja ke Korea Selatan itu. Nah kita tibalah di Korea ya. Tiba di Korea. Setelah perjuangan selama 3 tahun itu tiba di Korea. Nah tiba di Korea itu gimana kesannya gitu? Tiba di Korea apakah sesuai ekspektasi kita? Kalau masalah ekspektasi sih sama sekali nggak sesuai ya. Nggak sesuai. Terlebih lagi gini, aku tiba di Korea bulan 6 2022 Mas. 2022. Nah, habis gitu di SLC sudah tertulis tuh kalau tempat tinggalku itu kontainer. Cuman pikiranku kan kontainer kalau di Korea kan kontainer layak huni kan. Nah, bersih, nyaman. Ternyata kontainernya di luar dugaan sama sekali. Tapi sebelumnya itu udah tahu ya, maksudnya di kontrak kan SLC di kontrak itu udah tinggal di kontainer, cuman mungkin kontainernya itu di luar dugaan. Di luar dugaan. Di luar nurul. Di luar Fikri. Terus setelah kontainer terus langsung down nggak tiba di Korea? Downnya sih nggak, soalnya yang pertama lama-lama sudah seminggu sudah bisa adaptasi sih. Terus menerima lah ya. Menerima soalnya sesuai dengan kontrak kan. Terus abis itu masalah gaji Mas. Yang awalnya aku kan ekspektasi 30 juta 40 juta. Oh yang tadi sebelum kerja Korea itu ekspektasinya 30 40 juta berarti. Ternyata sampai sini cuman basicnya itu 1,9. Ternyata aku dapatnya 1,7. 1,7
di bawah basic berarti di bawah basic ternyata. Maksudnya kok di bawah basic, maksudnya pabriknya itu nggak benar, apa kurang karyawan, apa home industri, apa gimana tuh, bisa diceritakan? Kalau aku pertama itu ngadep ke Sajangnim, ngadep ke orang kantor itu. Oh, menanyakan dulu berarti ya, kenapa menanyakan dulu. Basicnya di bawah basic? Di bawah basic, jauh sekali bahkan. Alasannya yang pertama adalah jadi pabrikku itu di bawah 5 orang pekerjanya. Terus alasannya pabrik selalu sepi. Tapi emang sepi sih, nggak ada pekerjaan. Jadi dapatnya 1,7. Aturan ya tetap aturan ya, walaupun itu 1,7 masih kotor loh Mas. Jadi aku terima bersih itu 1,4, 1,15, 1,4, 1,5, 1,6 itu. 1,5 itu belum dipotong biaya hidup kita di sini kan? Belum. Itu aku tinggal di kontainer dipotong 150. 150 potongan, berarti bersihnya itu wah, belum biaya hidup di Korea kan lumayan gede. Lumayan gede. Lumayan gede. Ya bayangin aja lah, gaji kurang dari UMR, nggak ada lemburan ya? Nggak ada lemburan sama sekali. Menerimanya itu berarti bisa dibilang jauh dari ekspektasi. Itu lah. tahun 2022 dapat segitu. Makanya kita jauh-jauhin lah, 40 40 juta. 30 jangan terlalu berpikir gaji 30 40, yang penting apalagi nih bisa dicengin di pabrik, maksudnya di gaji kurang dari basic, tempat tinggal kontainer, ada rasisme nggak dari pihak orang Korea? Apa nyaman gitu? Kalau pertama kali datang rasisme sih enggak ya, cuman ada pengalaman nih cerita. Iya. Mau diceritakan silakan. Yang dulu pernah aku ceritain. Nah, jadi aku sampaikan ke teman-teman. Jadi awalnya aku salah sangka dengan cara kenalan orang Korea. Jadi ada tuh orang di pabrik kan, pabrik kain kan Mas. Jadi ada salah satu pabrik yang ngirim barang ke pabrikku. Nah, dari supir itu Gisanim itu mungkin awal lihat aku itu kayak gimana? Disclaimer dulu nih. Ini Isanim itu cewek apa cowok nih? Gisanimnya cowok. Om lah ya. Terus? Nah, aku mikirnya mungkin dia lihat aku, dia inget anaknya. Gitu. Nah. Agak lucu sih kan. Cuman ya udah. Jadi pas aku pertama kali semingguan kerja dapat semingguan kerja itu dia datang ke asramaku. Asrama kan posisi kan di belakang pabrik tuh. Belum kenal sebelumnya. Belum kenal. Cuman tiga pertemuan kan. Cuman nggak terlalu banyak omong kan. Tanya dari negara mana gitu. Terus dia datang, aku mikirnya dia datang itu cuman bertamu, lihat kepo-kepo isi kamarku apa gitu. Nah, aku buka dong dalam kondisi hujan-hujan itu. Aku buka gitu ya? Dingin-dingin atau mungkin dia pengen kenal. Ya aku buka. Dia masuk, nggak sampai duduk sih. Dia tanya-tanya usiaku berapa, di sini ngapain. Terus aku jawab usiaku 20 tahun. Nah, dia mungkin kasihan ya. Aku mikirnya kasihan sama aku. Teringat anak mungkin. Teringat anak. Nah, terus dia bilang gini, ama apa griwo gitu. Maksudnya dia dalam posisi memposisikan sebagai aku bapak ke anak ya. Bapak ke anak. Terus peluk aku, dia peluk aku juga aku kaget awalnya. Terus ya aku peluk ganti. Pikirannya positif. Positif. Oke, aku peluk lah sebagai penghargaan kan. Terus aku lepas, dia makin erat Mas. Nah dari situ aku langsung kaget kan. Terus aku lepas, aku siro gitu kan. Siro tanganku ditarik, disuruh pegang lato-latonya. Lato-lato dia. Aku langsung pergi. Dia langsung aku suruh pergi. Aku tutup pintunya. Suruh pergi, tutup pintu terus. Tutup pintu terus habis gitu aku langsung telepon temenku. Telepon tanya orang Korea. Pas istirahat. Langsung istirahat kerja. Aku telepon apa orang Korea itu seperti ini. Teman-temanku juga kaget. Kamu lapor aja sama orang kantor. Aku cuman nggak berani lapor. Soalnya aku anak baru. Takut dikira gimana ya, ngada-ngada lah. Terlebih lagi kan di kontainer kan nggak ada CCTV Mas, nggak ada bukti. Nah singkat cerita udah istirahat waktu selesai nih. Terus ketemu nggak sama orang? Terus ketemu, soalnya setiap hari dia ngirim barang ke pabrikku. Tapi biasa aja sih. Nah, terus dapat seminggu lagi dia itu posisi ngirim barang. Kan mobilnya kan mobil box kan. Iya. Nah, di dalam itu dia buka lato-lato dia, diperlihatkan ke aku. Padahal itu posisi di depan pabrik. Ada CCTV. Cuman mungkin kalau di CCTV itu di sini ini mobilnya mungkin nggak kelihatan ya, soalnya ketutupan sama box itu. Dia perlihatkan sambil gini-gini. Cuman aku pura-pura nggak tahu, terus mungkin dia kayak malu-malu sendiri ya. Jadi kita masih berapa bulan di situ, Ilham? Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 pertama bulan. satu minggu yang pertama itu yang dia datang di asramaku. Terus 1 minggu lagi dia di depan pabrik itu. Pelecehan seksual tetapi cowok gitu kan? Cowok. Terus habis gitu mungkin lihat reaksiku nggak ngerespon dia malu sendiri, terus lama kelamaan sudah biasa sih, nggak aneh-aneh lagi. Berarti
cuman awal-awal doang? Awal-awal doang. Cuman bahkan sekarang lebih akrab sama aku. Akrabnya dia dibandingin sama Gisanim yang lain, dia paling bestie sama aku sekarang. Oh, sekarang bestie. Berarti udah nggak kayak gitu lagi? Nggak gitu lagi. Apa bercanda doang, apa gimana gitu? Nah, aku mikirnya juga gitu. Oh, berarti... Untung banget aku belum lapor sama shelter, belum lapor sama orang kantor ya. Cuman aku cerita ke teman-temanku apa memang orang Korea itu seperti itu gitu doang. Berarti tapi menurutku kurang normal sih kalau kayak gitu ya, Kak. Iya sih, sampai perlihatkan juga. Tapi kalau dilanjutin itu mungkin bisa bahaya juga ya kalau kita. Kalau misalnya aku kasih respon ya. Maksudnya kalau dia menganggapnya serius, kita bercanda gitu, tapi terus berarti menemukan ketidaknyamanan itu berarti ya di pabrik. Itu awalnya. Berarti, nah maksudnya setelah kita menerima gaji di bawah basic gitu ya, kita tinggal diam atau gimana? Atau kita langsung adu ke bos? Pertama itu aku cerita sama teman-teman sekitar. Katanya itu salah, kamu harus bilang ke bos. Oke. Aku berusaha beranikan diri, soalnya aku anak baru kan. Aku bicara dengan bahasaku yang seadanya, tapi bos mengertilah. Terus dia jawabannya cuman satu, pabrik kita itu di bawah 5 orang, jadi memang seperti ini, harap maklum. Terus pabrik sepi, jadi ya gini, ocol hal suobji, mau bagaimana lagi. Nah, dari situ aku oke lah, diem sampai awal 2023 bulan Januari. Bulan Januari itu di pikiran lapor nggak ya, lapor shelter kan, lapor nggak ya. Terus sampai aku cerita ke teman-teman, lapor pura. Soalnya aku anaknya nggak enakan mas. Udah berapa bulan tuh posisi kita kerja di Korea? 6 bulan baru berani. Berarti masih kepikiran dari kok gaji gaji sampai segini. Tapi ya mau pabrik sekecil apapun juga, kalau UMR-nya segitu ya kita harus menerimanya segitu. Kita nggak tahu maksudnya ada alasan atau apapun itu ya. Kalau kita udah berani mempekerjakan orang asing di tempat kita atau di pabrik yang di Korea gitu, ya harus mengikuti nodongbu itu. Kalau di SLC gimana? Di SLC tulisan 17 memang. Memang 17. Padahal aku dapat SLT tahun 2020. Oh, berarti masih di bawah 17 pokoknya. Tulisannya 1.700.000. Sesuai SLC berarti. Tahun 2020 basicnya berapa sih? 17, 18? Berapa ya? 17 mungkin. Tapi mungkin seingat itu di bawah basic berarti ya? Di bawah basic. Nah, setelah lapor ke shelter, apakah benar ini di luar basic apa gimana tanggapan shelter itu sendiri? Jadi Januari itu aku masih pikir lapor nggak ya. Aku butuh dukungan sama temen-temen tuh. Sampai bawa pasukan aku diantar sama temen-temenku. Ke shelter? Ke shelter. Aku nggak sendiri. Habis gitu bulan 2 baru aku laporin, bulan 4 ternyata laporanku bisa diterima. Oh, berarti benar kata shelter ini salah. Pabriknya yang salah. Yang salah atau bandel lah ya istilahnya. Agak bandel. Nah, setelah itu terus bulan 4 itu laporanku dibuat. Aku yang minta setelah hari raya, soalnya kan bulan 3 puasa, bulan 4 hari raya. Setelah hari raya aku buat masalah itu laporan. Bulan 6 itu turun dari Nodongbu turun. Surat laporan dari Nodongbu turun. Terus surat laporan Nodongbu dikirim lewat pos ke pabrik. Terus pabrik menerima itu. Respon pabriknya itu gimana? Respon pabrik awal gak marah sama sekali sih. Cuman dia menyadari kesalahannya. Oh, berarti ngomong ini salah gitu. Aku dipanggil ke kantor, Mas. Dipanggil kantor. Aku pikirannya itu Sajang bakal marah nih. Berarti nggak ngomong langsung to the point ke Sajang bahwasannya gajinya kurang, tapi kita laporan ke ngomong dulu. Pas itu udah 6 bulan kerja di situ aku baru ngomong. Yaitu alasannya kan pabrik sepi. Di bawah pekerja di bawah 5 orang itu alasannya. Terus bulan 2 aku baru ngomong ke shelter. Bulan 4 laporan dikirim, bulan 6 turun. Nah, dipanggillah ke kantor itu sudah kerja berapa tahun di pabrik? Dipanggil ke kantor itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kerja di situ. 1 tahun kerja di situ. Terus setelah itu gimana respon pabrik? Disesuaikanlah gaji? Gajinya langsung ikut UMR 2022. Setelah 1 tahun? Setelah 1 tahun kerja. 1 tahun. Padahal awal datang dapat basic 17. Terus sampai pertengahan tahun ini 2023 langsung dapat 2 juta. Tapi basicnya 2 juta. Apa namanya?
perusahaan kan mengakui ya kesalahannya bahwasanya gajinya di luar basic. Nah, selama 1 tahun itu dikompensasi nggak? Apa minta maaf doang gitu? Mereka nggak ada kompensasi sekali. Cuman kayak perbaikan. Ya udah bulan depan aku benerin. Udah gitu doang. Berarti ya nakal gitu ya, bisa dibilang pabrik nakal. Ini buat teman-teman juga ya tips ya. Bukan nakal sih, kayaknya lebih ke pelit, Mas. Cusok aja nggak ada dapat apa-apa cusok. Pelit sama nakal beda loh. Maksudnya kalau pelit itu kan kalau misalkan ada bonusan, bos gak mau ngasih. Cuman kalau ini sesuai yang ditentukan dari misalkan dari pihak Koreanya UMR 19 misalkan. Terus kita ngasih 17 kan itu nakal, maksudnya. Oh, dua-duanya berarti nakal sama pelit berarti. Nakal pelit bonusan nggak ada aja. Bonusan nggak ada. Jadi istilahnya kita di Korea itu nggak semua nggak semua peraturan, misalkan yang dibuat SLC itu nggak semuanya itu ada yang nggak benar gitu, ada yang nggak benar beberapa ya. Nah juga buat tips buat teman-teman yang nggak ada seniornya, Ilham nggak ada seniornya ya? Awal datang nggak ada senior, terus dapat 1 bulan kerja senior datang, re-entryan seniorku. Berarti istilahnya nggak ada seniornya orang Indonesia di pabrik, kita harus berani mengonfirmasi ke pabrik. Ini kok di luar SLC. Kalau misalkan kita nggak berani atau kita takut salah, kita bisa mengadukan ke shelter ya. Minta bantuan ke shelter, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Nah, jadi sarannya buat teman-teman yang kesini nggak ada senior orang Indonesianya, keterbatasan bahasa, apapun itu yang nggak sesuai SLC kita tanyakan ke pabrik dulu. Kalau pabrik misalkan mengelak atau apapun itulah ya bahasanya ya, kita bisa ngadu ke shelter. Bisa nanti shelter. Pasti dibantu. Nah alhamdulillah aku bulan 8 kan, bulan 6 kan turun tuh, aku didudukin di kantor kayak mediasi lah antara pekerja sama bos. Nah aku minta pindah, dia bilangnya nggak bisa, aku nyari pekerja itu sulit gitu. Cuman nggak marah. Udah naik ini, gaji udah dibenerin bulan depan, bulan 7 gajiku udah bener. Tapi ya ada rasa tetap kurang aja sih. kurang dari tahun-tahun kemarin saya kurang gitu ya. Basicnya ada dongkol juga ya. Dongkol, kenapa yang kurangnya nggak dikasih gitu. Kalau misalkan itu bener kesalahannya, ya udahlah, dibuat sabar aja dulu. Nah, terus singkat cerita 1 tahun berapa? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. 18 bulan lah ya. Minta pindah berarti ya? Itu pas didudukin atau pas duduk di kantor itu mediasi di kantor, aku minta pindah. Tetap aku ngeyel pindah. Dia alasannya kalau manggil pekerja dari negaramu itu sulit katanya. Alasannya sih gitu. Terus ya intinya kita harus mempertahankan hak kita. Kalau apa yang kita mau itu selagi kita benar ya, kita tetap minta. Terus akhirnya bisa. Berapa kali ngomong tuh ke kantor? 3 kali. Aku seminggu bilang selama 3 minggu. Alasannya yaitu di sini nggak ada kerjaan, habis gitu kerjanya berat. Nggak ada kerjaan berat, gaji sedikit. Gimana tuh? Habis itu dia nyerah sih. Nyerah. Akhirnya diizinkan gitu. Diizinkan tapi dia janji. Ya udah bulan 3 tahun depan, tahun 2024 maksudnya. Tahun depan aku bakal ambil orang Indonesia. Dia juga bilang, aku bakal ambil orang Indonesia soalnya aku suka sama orang Indonesia. Oh gitu. Pekerjaannya bagus-bagus, orangnya sopan. Gitu. Berarti kita keluar, maksudnya diizinkan pindah tapi dengan cara baik-baik lah ya, nggak ada menjelekan satu sama lain. Perjanjian. Walaupun hati dongkol ya dulu. Dongkol. Di luar mungkin kalau sesuai basic ini mungkin masih bisa diterima, bertahan. Ya. Soalnya keadaan memang seperti itu kan. Keadaan seperti itu, nakal juga ya maksudnya. Dengan ya kita ketemu teman-teman di luar, maksudnya kalau kita libur kerja ketemu teman-teman di luar bukannya malah hilang stres. Bukan malah hilang stres, kadang-kadang malah bikin nambah stres, Mas. Yang diceritain masalah gaji-gaji yang enak, pabrik-pabrik yang enak, cerita-cerita. Tapi ya mungkin ada yang lebih di bawahku. Ya berarti ya sebisa mungkin masalah gaji jangan terlalu menyombongkan gitu ya. Takutnya temen yang kita ada yang di bawah itu ada yang di bawah lagi tertekan lah ya. Lagi tertekan. Jadi makin berat gitu. Ya gimana juga ya kalau maksudnya harus siap lah menerima keadaan bahwasanya gaji di luar apa yang kita inginkan. Terus setelah 1 tahun sekarang 6 bulan
1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan pas hari ini video ini dibuat, Ilham udah diizinkan sama bosnya untuk pindah kerja. Baru tadi aku cek di akun IPS, baru Senin besok ini aku mau harus ke Nodongbu. Orang Indonesia udah datang berarti? Orang Indonesia datang hari ini juga. Hari ini datang. Jumat. Pas keluar pas datang berarti? Pas keluar pas datang. Oh, berarti nah setelah keluar pabrik tapi udah baik-baik gitu ke bosnya udah. Baik-baik. Aku juga minta maaf. Aku juga bilang di sini selama di sini aku banyak kesalahan. Nah, di hari kerja terakhir ini dulu kan kenakalannya itu gaji di bawah UMR lah ya, di bawah standar Korea. Nah, pas keluar baik-baik gak? Apakah ada gaji nggak dibayar atau ada hal-hal lain gak yang membuat udah saya maafin tapi bikin ini lagi nih bikin ulang lagi sih. Apa sih salah satunya? Aku kerja sudah 1 tahun 6 bulan toh, satu tahun lebih. Nah, seharusnya dapat tejigem buat pesangon. Itu nggak dikasih, Mas. Harusnya itu menurut saya ya, setahu saya gitu. Kerja di Korea itu walaupun 1 tahun lebih sehari itu tuejigem harusnya dapat. Harusnya ya. Harusnya dapat walaupun setahun lebih sehari 2 hari. Apalagi Ilham ini 1 tahun 6 bulan nggak dapat berarti ya? Nggak dapat. Udah ngomong juga ke bos. Udah minta alasannya ya gitu, sekarang nggak ada pekerjaan, apalagi aku baru datengin 2 anak ya, mau gimana lagi, aku mau proses ke lapor shelter lagi, aku juga gak enak juga kan, Mas. Yang penting aku udah keluar gitu aja deh ya. Tapi harusnya menurut saya sih menebus kesalahan lah istilahnya bos gitu ya. Dulu gajinya di bawah basic tapi ya keluar dikasih lah ya pesangon buat kita nganggur di sini. Cuman ya kenyataannya gitu. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang dari shelter manapun yang nonton kasus seperti ini gimana, apakah bisa menerima tuejigem yang udah 1 tahun 6 bulan ya? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan, apakah bisa menerima ataukah tidak? Alasan pabriknya itu pabrik sepi, pekerja di bawah 5 orang. Pekerjaannya sepi di bawah 5 orang, apakah tetap dapat, apakah tidak? Setahu saya tuejigem itu nyetor gitu ya, setelah 1 tahun gitu berapa persen gitu? Kurang tahu sih ya kalau masalah itu. Yang penting udah keluar gitu aja, beres. Udah diizinin, bersyukur lah ya. Tapi masih ada gimana gitu ya kalau denger teman-teman soalnya keluar. Gitu. Temenku yang 1 tahun itu keluar dapat tejigem kalau nggak salah 2 jutaan. Mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu peraturan silahkan di komen dan memberikan solusi ya. Ya ini pelajaran buat aku sendiri sih, Mas. Kalau di hidup di mana-mana itu jangan terlalu membanding-bandingkan. Mungkin aku terlalu banyak berekspektasi yang indah-indah gitu ya. Nanti bakalnya begini, ternyata jatuhnya seperti ini. Terus habis gitu banding-bandingin ke temen. Punya temenku kok segini, ternyata aku segini. Nah, itu jangan, kalau bisa jangan. Berarti cara menikmati hidup di Korea dengan nyaman adalah dengan tidak membanding-bandingkan dan selalu bersyukur apa yang kita dapat. That's bagus poinnya ya. Bagus. Jadi selalu bersyukur apa yang kita dapat, karena ada pepatah juga ya, apa dari hadis gitu, bersyukurlah maka nikmatmu akan ditambah. Bener banget. Jadi istilahnya kita harus bersyukur lah apa yang kita dapat di sini. Nah, setelah itu nganggur ya posisinya di sini. Sekarang nganggur sih. Info file dong, Mas. Menerima nggak sentimen yang bahwasannya jaket kuning, sengaja nih kita pakai jaket kuning. Keren. Ini katanya jaket kuning ini pemenuh Nodongbu, sahabat Nodongbu. Sebenarnya sih enggak sih. Apa dulu kan jaket biru juga gitu kah? Masalahnya ya, ada juga sih. Ada juga. Ya mungkin mungkin banyak, mungkin ya kan penerbangannya banyak, terus yang minta lebih sering sekarang kan, lebih sering sekarang. Jadi yang minta pindah juga lebih sering juga. Sebenarnya sama aja mungkin. Mungkin lebih berani juga ya, karena mungkin ada dilihat di YouTube apa di mana gitu ya. Kayak lebih berani lah. Ada yang bilang juga masalah generasi Z, Gen Z sama generasi 90-an di bawah. Ya menurut saya sih kalau misalkan, maksudnya kita nggak menyalahkan jaket kuning atau generasi apapun itu ya. Walau kita minta pindah ya, kita pindah itu punya alasan tersendiri gitu ya. Tersendiri. Kita nggak tahu kan, orang lain jangan menjudge dulu gak. Kita ini pindah gini. Dasar jaket kuning gitu. Ya pindah juga mungkin ada alasan tersendiri yang nggak bisa kita rasain ya. Ya kita bijak-bijak lah dalam menilai suatu orang gitu. Jangan menjudge langsung jelek gitu. Ada alasan tersendiri. Salah satunya teman saya tuh.
Gimana? Dia mau dipukulin sama bosnya, sama atasannya, sampai biru-biru ngeliatin saya nih, badannya gitu, dipukulin. Terus pas dia minta pindah, ya laporan lagi gini, dia dimintain video pas dipukul kan nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak gitu. ada. Nah kalau saya mungkin ada di posisi itu juga, mungkin akan minta pindah atau melarikan diri atau gimana ya. Mungkin punya cerita tersendiri lah teman-teman ingin pindah juga. Selagi kalau ingin pindah, selagi alasan dan bukti kamu kuat, nggak apa-apa pindah. Tapi kalau misal pabriknya nggak kenapa-napa, nggak aman-aman aja, ya udah lebih baik jangan pindah ya. Jangan pindah. Kalau lingkungan nyaman, misalkan gaji sesuai kontrak kerja, ya meskipun berapapun yang kita dapat, misal basic doang, tapi kan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja kan. Sabar aja dulu. Ya, masih banyak yang ingin seperti kita yang ingin ke Korea ya. Teman-teman sekarang yang berjuang juga banyak. Nah salah satunya Ilham juga kan, selain berpenghasilan di pabrik Korea Selatan itu, punya hobi juga ya Ham. Widih, yang tersalurkan. Punya hobi yang tersalurkan, dan hobinya itu menghasilkan ya Ham. Menghasilkan kesenangan sih ya, kesenangan. Ya maksudnya istilahnya ya kita menyalurkan hobi buat tambah-tambah uang jajan lah, boleh. Uang jajan. Nah bisa diceritakan nggak Ham, di luar kerja itu Ilham mempunyai, yaudah kita cukup sampai di sini ceritanya, mungkin kita dibuat dua part. Bekerja judulnya, mungkin nanti kita akan bercerita Ilham itu aktif di salah satu di Seoul lah ya, di Seoul kegiatan KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di next episode, pokoknya terima kasih Ilham yang sudah mampir di channel YouTube saya, buat mungkin jadi pelajaran buat teman-teman yang lagi proses kerja ke Korea Selatan, mungkin diambil hikmahnya ya di cerita ini. Masih ada poin-poin plusnya sih di Korea. Ini yang aku ceritain plus poin-poin minusnya doang. Bagus sih, saya juga jadi lebih bersyukur gitu ya. Ternyata masih ada yang di bawah gue. Enggak gitu. Oke, thanks for watching, see you next video and bye bye.